di belakang saya, yaitu istiqomah di zaman fitnah. Istiqomah di zaman fitnah. Kalau kita bicara tentang kata istiqomah, maka ini adalah suatu yang sangat berat, ya. Yang siapa yang bisa melakukannya, maka dia adalah orang yang benar-benar dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Dan itulah yang diperintahkan Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fastaqim kama umirt." Istiqomahlah wahai Rasulullah sebagaimana engkau diperintahkan. Karenanya, ya, istiqomah, siapa yang bisa melakukannya, maka dia akan mendapatkan husnul khatimah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sungguhnya orang-orang yang berkata, "Kami beriman," kemudian mereka istiqamah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Ada yang mengatakan ketika akan meninggal dunia, ada yang mengatakan ketika mereka dibangkitkan. Itu dalam kondisi-kondisi tersulit yang dihadapi oleh seorang ketika akan meninggal dunia. Malaikat turun memberi kabar gembira, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kau takut dengan apa yang di hadapanmu, dengan alam barzakh, dengan hari kebangkitan. Wala tahzanu, dan jangan kau bersedih dengan apa yang kau tinggalkan, istri, anak-anak, hartamu. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan gembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Ini buah dari orang yang istiqamah, ya. Karenanya itulah doa yang selalu kita minta setiap hari dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu agar bisa istiqamah di atas jalan yang lurus tersebut. Sehingga pembahasan istiqamah bukan bahasan yang ringan, dia adalah pembahasan yang sangat berat. Betapa banyak di antara kita yang bisa, ya, salat, ya, 5 waktu, yang bisa ngaji, yang bisa khatam Quran, tapi istiqamah sulit. Istiqamah sulit, ya. Karena istiqamah adalah perjalanan yang panjang sejak seorang mendapat hidayah sampai dia dipanggil luzumul istiqamah. Istiqamahlah engkau wahai Nabi sebagaimana engkau diperintahkan. Jika Nabi SAW diperintahkan untuk istiqamah, demikian juga umatnya, ya. Karenanya jika di zaman sekarang ini, zaman fitnah, ada seorang laki yang senantiasa salat 5 waktu di masjid, senantiasa tiap hari ada wirid zikir pagi petang, kemudian dia punya wirdul Quran, tiap hari dia baca Al-Quran, entah setengah juz, entah 1 juz, kurang lebih, ya. Kemudian dia bisa sedekah dan itu rutin, ya. Dia bisa salat duha dan itu rutin. Dia menjaga pandangannya dan itu selalu dia lakukan. Maka ini adalah orang yang hebat. Inilah wali Allah yang sesungguhnya di zaman sekarang ini, ya. Di zaman sekarang ini, ya. Demikian juga jika ada seorang wanita di zaman fitnah seperti ini, kemudian ternyata dia menjadi istri yang soleha, hormat kepada suami, tidak mengangkat suara di hadapan suami, ya, sibuk mengurusi anak-anaknya, membimbing anak-anaknya, tidak hobi keluar rumah, di dalam rumah kemudian baca Al-Quran, beres-beresin rumah, ya, selalu menyambut kedatangan suaminya dengan penuh riang gembira, ya. Maka ini wanita yang hebat yang telah meraih a'zamul karamah, meraih karamah yang terbaik, yaitu istiqamah. Ini pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala yang menunjukkan bahwasanya istiqamah adalah perkara yang sangat luar biasa. Perkara yang sangat hebat. Jadi kalau seorang bisa istiqamah di zaman kita seperti ini, maka hendaknya dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berikan kepada dia karunia yang sangat besar. Taib, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita adalah bagaimana agar kita bisa istiqamah di zaman fitnah. Fitnah adalah banyak maknanya, tapi di antaranya adalah hal-hal yang bisa membuat seorang keluar dari jalan yang lurus, ya. Bisa membuat orang terjerumus dalam kehinaan, ya.
Dan fitnah itu sangat banyak. Ya Rasulullah SAW kabarkan fitnah ummati al-mal, fitnah umatku adalah harta. Harta bisa jadi fitnah, ya. Jabatan bisa jadi fitnah, ya. Banyak, ya. Bahkan apa namanya, Rasulullah mengabarkan bahwasanya ada fitnah di keluarga, istri, anak-anak juga bisa menjadi apa? Fitnah, ya. Istri bisa menjadikan seorang jauh dari jalan Allah, anak-anak pun demikian, bisa menjauhkan seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah syubhat itu juga termasuk dari fitnah, ya. Di zaman sekarang terlalu banyak syubhat. Terlebih lagi fitnah syahwat, ya. Jangan tanya kalau fitnah syahwat sekarang sudah di puncak-puncaknya fitnah syahwat. Jadi kalau kita bicara tentang zaman kita adalah zaman fitnah, tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi, sekarang zaman fitnah, ya. Belum lagi fitnah terkait dengan darah, disebut juga oleh para ulama dengan fitnah, terjadi peperangan, permusuhan, pertikaian, pembunuhan. Ya, belum fitnah terkait dengan berita, ya, kabar-kabar yang tidak jelas, ya. Ini juga adalah fitnah. Itu intinya fitnah adalah perkara-perkara yang terjadi yang bisa menjadikan seorang keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitnah dengan berbagai macam model-modelnya, ya, yang berada di sekitar kita. Berada di sekitar kita. Maka dari sini kita tahu bahwasanya kita sekarang sedang berada di zaman apa? Fitnah. Apalagi sumber fitnah kita bawa terus, yaitu apa? HP ini sumber fitnah. Semua fitnah ada di HP. Ya, siapa yang ikut medsos maka dia sedang sibuk dengan apa? Fitnah. Fitnah syubhat, fitnah syahwat, fitnah berita yang tidak benar, ya. Semuanya ada di HP. Dan ini berlaku bagi laki-laki maupun wanita. Hati-hati dengan fitnah. Baik, kita tidak bisa terhindar dari fitnah. Fitnah meliputi kita dari segala sisi. Apalagi fitnah selalu kita kantongi, ya. Kita enggak bawa HP pun kita bertemu dengan orang-orang, fitnah di hadapan kita. Apalagi kalau kita bawa HP. Apalagi kalau kita buka-buka medsos, tentunya kita sedang menghantarkan diri kita kepada fitnah. Maka seorang benar-benar harus waspada. Tapi di antara hal-hal yang bantu kita agar bisa istiqamah di zaman fitnah, yang pertama, yang paling utama adalah doa. Ini perkara yang paling inti dari segala sebab-sebab istiqamah di zaman fitnah adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang paling sering dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Ya. Sampai ada yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau sering sekali berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai pembolak-balik hati manusia, tegarkanlah hatiku di atas agamamu. Rasulullah menyatakan, "Innal quluba baina usbu'ain min asabi'ir rahman, yuqallibuha kaifa yasha." Ya. In syaa aqamaha wa in syaa azaghaha. Ya, sungguhnya jazakallahu khair. Kuenya mana kuenya? Biasanya ada kue baru minum kan? Enggak usah. Enggak usah Mas ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya hati itu atau di antara dua jemari Allah, Allah bolak-balikan sesuai yang Allah kehendaki. Jika Allah berkehendak, Allah akan istiqomahkan hati tersebut. Jika Allah berkehendak, Allah akan miringkan hati tersebut. Dan orang yang seperti Nabi SAW yang luar biasa ibadahnya, berdoa dengan doa tersebut, menunjukkan Rasulullah mengerti betul akan kebutuhan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah pede dengan apa yang telah dia lakukan. Dan Allah sendiri mengatakan dalam Al-Qur'an, "Walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila." Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, tentu kau akan cenderung kepada mereka orang kafir dengan kecenderungan yang sedikit. Allah kabarkan kepada Nabi, yang buat kamu istiqomah adalah aku, adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaula an tsabbatna, kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, kau tidak akan bisa apa? Kokoh. Kau akan cenderung
Sehingga ketika Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, Nabi perbanyak doa tersebut. Nabi mengerti betul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia butuh dengan pertolongan Allah. Hati ini sangat mudah sekali berubah. Ya, Rasulullah telah kabarkan bagaimana di akhir zaman yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang di pagi hari mukmin, sore hari sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada seorang di sore hari masih beriman, pagi hari besoknya sudah kafir. Menunjukkan betapa mudahnya hati ini berubah, dan ini sangat mungkin terjadi di zaman sekarang. Seorang sore hari masih beriman, kemudian malam-malam dia masuk di dunia internet, dia baca syubhat, dia ragu tentang Tuhan, selesai besoknya dia kafir. Sangat mudah. Dan ini yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati ini menjadi istiqamah, ya, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ketika Syekh bin Baz rahimahullahu taala ditanya tentang seorang alim, ada seorang alim di negeri Arab yang bahkan dia mengarang banyak buku tentang tauhid, bantahan terhadap syubhat-syubhat. Di penghujung hayatnya dia murtad, ya. Dia murtad sampai dia menulis buku judulnya Hadhihi Hiyal Aglal. Syariat itu hanyalah belenggu. Syariat itu hanyalah apa? Belenggu. Padahal sebelumnya dia punya buku Sira' Baina At-Tauhid wal Wathaniyah, ya. Pertarungan antara tauhid dengan paganisme atau dengan kesyirikan. Kemudian dia bantah seluruh kesyirikan dengan bantahan yang sangat hebat. Bukunya sampai sekarang masih ada. Intinya orang seperti ini ditanya kepada Syekh bin Baz rahimahullah taala, kok bisa ada orang seperti ini? Tadinya istiqomah, bukan istiqomah, ya, puncak istiqomah. Bahkan menjadi menjadi panutan. Mungkin Syekh bin Baz mengatakan rahimahullah taala, bisa jadi dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa berdoa agar dikokohkan di atas apa? Di atas agama. Maka seorang jangan pernah pede dengan iman yang dia miliki. Jangan pernah pede dengan hafalan yang dia miliki. Jangan pernah pede dengan penampilannya, dengan jenggotnya yang panjang. Jenggot pun bisa bergetar. Jangan pernah pede. Hati ini sangat lemah. Hati ini diterpa dengan waridat, dengan hal-hal yang datang menerpa. Kapan mengenai klik, iblis memasukkan syubhat yang klik dengan connect dengan kelemahan di hati kita, maka kita bisa berubah waliyadzubillah. Maka di antara sarana yang paling mudah membuat kita istiqomah, banyak berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Demikian juga doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, janganlah kau simpangkan hati kami setelah kau beri hidayah kepada kami. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadhu minal fitan ma dhahara minha wa batan. Beristi'adzalah kepada Allah dari fitnah baik nampak maupun tersembunyi. Maka kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa batan. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari segala bentuk fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Fitnah banyak. Ada yang nampak, ada yang tersembunyi, masuk secara halus ke dalam hati seseorang. Di antara doa Nabi SAW juga, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika minha ghairu maftun. Sudah apa? Yang artinya Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, ya Allah, aku mohon kepada Engkau untuk berbuat kebajikan-kebajikan, wa tarkal munkarat, dan untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, wa hubbal masakin, dan untuk mencintai orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnah, jika kau menghendaki fitnah menimpa suatu kaum, faqbidni ilaika minha ghairu maftun, maka cabutlah nyawaku dalam kondisi tidak terfitnah dengan fitnah-fitnah tersebut. Seorang berdoa, benar-benar berdoa, merengek-rengek minta kepada Allah agar terhindarkan dari fitnah, agar terjaga dari fitnah. Subhanallah, kita enggak tahu bagaimana penghujung kita. Itulah di antara hikmah takdir, kita enggak tahu bagaimana penghujung kehidupan kita. Makanya para salaf dahulu mereka disibukkan dengan bagaimana membuat mereka gelisah bagaimana penghujung hayat mereka. Mereka tidak ada yang pede, tidak pede dengan apa yang mereka miliki, karena hati ini sangat mudah berubah. Dan kita lihat contohnya,
Ada sebagian teman-teman kita ya. Subhanallah. Saya dulu ingat artinya saya dulu pertama kali ngaji ketika di UGM. Ada sebagian kakak-kakak kelas, Masya Allah, penampilan. Kemudian istiqamah, semangat luar biasa. Tahun 2000, tahun 9899. Pertama kali saya ngaji, justru saya tertarik dengan mereka karena mereka menjadi panutan dengan semangat. Kemudian akhir-akhir ini saya tanya, gimana si fulan, bagaimana si fulan, bagaimana si fulan. Ustadz yang ini sudah berubah Ustadz, sudah enggak ngaji lagi, sudah gini-gini. Kenapa? Kok bisa? Saya tanya. Kayaknya dia salah nikah. Nikah sama seorang wanita yang tidak ngaji. Akhirnya dia terpengaruh dengan apa? Istrinya. Yang satu bagaimana? Yang satu juga Ustadz sudah enggak pernah ngaji lagi, sudah cukur ininya, sudah anu. Kenapa? Dia kayaknya kerjaannya. Artinya fitnah itu menimpa. Seorang bisa berubah karena istrinya, seorang bisa berubah karena pekerjaannya, seorang bisa berubah karena lingkungannya. Maka yang paling buat kita selamat, tidak ada yang bisa buat kita selamat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya wasiat saya untuk diri saya pribadi, jangan lupa perbanyak doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Berdoa minta kepada Allah. Kita ini lemah sekali. Mungkin fitnah wanita, mungkin fitnah syahwat, mungkin fitnah syubhat. Ya. Bahkan seorang yang berilmu, fitnahnya semakin kuat. Fitnahnya semakin kuat. Kalau Allah tidak beri petunjuk kepada dia, dia tidak akan bisa berhadapan dengan fitnah-fitnah tersebut. Tidak usah orang alim, orang seperti saya aja. Saya baca buku-bukunya Ahlul Bidah. Saya baca buku-buku filsafat. Saya baca karena saya harus tahu dan saya harus untuk bisa menjelaskan kesalahan mereka. Di depan saya syubhat yang luar biasa. Luar biasa, bisa membuat orang ragu tentang apa? Tuhan. Maka kalau Allah tidak memberi bimbingan, kita tidak akan apa? Selamat. Ya. Karenanya ini kiat yang pertama agar bisa selamat di zaman fitnah adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah berkata kepada Nabi, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzan la adzaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamat. Kalau bukan karena kami kokohkan engkau wahai Muhammad, tentu engkau sudah condong kepada mereka, engkau sudah terfitnah dengan mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, agar kita selamat dari fitnah adalah ikhlas kepada Allah. Berusaha kita senantiasa melakukan apapun mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berkata-kata hendaknya ikhlas, berbuat hendaknya ikhlas, membantu kerabat ikhlas, membantu dakwah dengan keikhlasan, haji ikhlas, umrah ikhlas, berdakwah juga dengan keikhlasan. Semua yang kita lakukan, kita berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ikhlas, dia yang selamat. Iblis berkata di hadapan Allah dalam surat Al-Hijr, فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Kata iblis di hadapan Allah, ya Allah, karena engkau telah menetapkan aku sesat, maka sungguh aku akan menghiasi maksiat bagi anak-anak Adam. لَأُزَيِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ. Sungguh aku akan menghiasi maksiat di atas muka bumi bagi anak-anak Adam. Aku hiasi sehingga mereka terpengaruh dan ingin melakukan maksiat tersebut. Bahkan sebagian ulama mengatakan, sehingga kalau mereka meninggalkan maksiat tersebut, mereka gelisah. Enggak tentram kalau enggak maksiat, gelisah. Dan banyak orang seperti itu. Sudah kecanduan inilah, kecanduan nonton, kecanduan khamr, kecanduan rokok, kecanduan gibah. Kalau enggak gibah kayaknya enggak tentram, maunya ngerumpi. Ada yang ngerumpi, cari teman ngerumpi. Kalau enggak gibah, enggak tentram. Kenapa? Sudah dihiasi oleh syaitan. Sehingga kalau tidak bermaksiat gelisah. Di antara tafsir ayat ini, la uzayyina lahum fil ardi, aku akan buat mereka menghiasi maksiat di hadapan mereka. Wala ughwiyannahum ajma'in, dan aku akan menyesatkan semua mereka seluruhnya. Syaitan mengatakan semuanya kita target. Tidak ada yang lolos dari targetnya. Mau ustaz, mau dai, mau mad'u, ya, mau audiens, ya, mau pejabat, mau rakyat jelata, semua target syaitan. Semua target iblis, dan iblis sudah berjanji di hadapan Allah, dan dia menggunakan lam taukid, la uzayyina, sungguh-sungguh benar-benar aku akan
menghiasi maksiat di hadapan mereka, dan sungguh benar-benar aku akan menyesatkan mereka. Kemudian kata iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin, yang engkau selamatkan. Dalam sebagian qira'at mukhlisin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Maka orang yang ikhlas, dia akan mudah selamat dari fitnah. Dia akan mudah selamat dari godaan syaitan. Dan inilah perkara yang tidak mudah, adalah ikhlas. Dan ikhlas butuh perjuangan. Sebelum kita bertindak, sebelum kita berbuat, kita koreksi atau renung sebentar. Sini melakukannya karena Allah atau bukan. Meskipun sedetik. Dikatakan kepada salah seorang ulama di zaman salaf, dikatakan kepadanya, ala tahdurul janazah, tidakkah engkau menghadiri janazah, melayat janazah? Kata dia, makanakum hatta uhdhiran niyyah. Sebentar dulu sampai saya hadirkan niat. Setelah itu dimakan, ayo kita jalan. Butuh waktu sedetik untuk menghadirkan niat karena Allah, kemudian apa? Jalan, ya. Agar kita melatih diri kita untuk ikhlas. Siapa yang ikhlas, maka dia akan diselamatkan dari fitnah-fitnah. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang ujian yang menggoda Nabi Yusuf alaihissalam, digoda oleh seorang wanita yang konon namanya Zulekha, tidak ada hadis sahih tapi dalam buku tafsiran mengatakan namanya Zulekha. Dengan godaan yang luar biasa, godaan yang sangat dahsyat. Maka Allah mengatakan, innahu min ibadinal mukhlasin. Kami selamatkan Yusuf alaihissalam dari godaan wanita tersebut. Kenapa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia adalah dari hamba-hamba kami yang kami selamatkan. Dalam sebagian qiraah, innahu min ibadinal mukhlasin. Kami selamatkan dia karena dia termasuk hamba-hamba yang ikhlas, hamba kami yang ikhlas. Maka keikhlasan adalah sebab selamatnya seorang dari fitnah. Terutama fitnah wanita, banyak fitnah. Kalau orang yang ikhlas, Allah akan selamatkan dia. Meskipun betapa kuat gelombang fitnah di hadapan dia. Lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Gelombang fitnah wanita di hadapan dia luar biasa. Wanitanya cantik, istrinya menteri. Ya. Kalau menteri punya duit nggak mungkin pilih istri sembarangan, pasti pilih istri yang apa? Cantik. Belum dia berhias, belum dia yang merayu Yusuf, belum dalam kamar dia sudah tutup pintu. Fitnah yang tidak ada yang bisa berhadapan dengan fitnah tersebut. Tetapi ternyata Yusuf alaihissalam bisa selamat. Nah, kalau sebagian kita, jangankan digoda wanita cantik, yang enggak cantik aja tergoda. Iya. Itu Yusuf udah cantik, kaya, lengkap semua. Baik sama Yusuf, Yusuf selalu di rumahnya dan dia baik sama Yusuf. Artinya Yusuf punya hutang budi sama dia. Dia yang merayu, dia yang menggoda. Subhanallah, saya tidak bisa bayangkan bagaimana ujian yang dihadapi Nabi Yusuf alaihissalam. Zaman sekarang fitnah wanita. Enggak cantik aja tergoda, apalagi apa? Cantik. Miskin saja menggoda, apalagi kaya. Enggak senyum saja kepala kita gede, apalagi dia senyum. Lemah, lelaki lemah. Allah sebutkan kenapa dia selamat, innahu min ibadinal mukhlasin, karena Yusuf ikhlas. Yusuf ikhlas. Maka di antara barometer kita ini tergoda dengan wanita, tergoda dengan tontonan, tergoda dengan, mungkin kita enggak ikhlas. Mungkin kita enggak ikhlas. Kita merasa pede selama ini ikhlas, ternyata keikhlasan kita harus diperbaiki, ditempa lagi, perlu di cross check kembali, ya. Karena hati ini lemah. Ini yang kedua, agar kita terhindar daripada fitnah. Yang ketiga, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar selamat dari fitnah dan bisa istiqamah, jauhi fitnah tersebut. Jangan dekat-dekati. Kata Nabi SAW, satakunu fitanun, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal al-mashi, wal masyu fiha khairun minas sa'i. Faman yusrif laha istasrafathu. Kata Nabi SAW, akan ada fitnah-fitnah yang duduk di masa fitnah tersebut lebih baik daripada yang berdiri. Dan yang berdiri di masa fitnah tersebut lebih baik daripada yang berjalan menuju fitnah tersebut. Dan yang berjalan masih lebih baik daripada yang berlari menuju fitnah tersebut. Ya.
barang siapa yang berusaha melirik kepada fitnah tersebut, maka dia akan diterkam oleh fitnah tersebut. Maksudnya Nabi SAW menjelaskan, kalau ada fitnah-fitnah, jauhi. Jauhi, jangan dekat-dekat. Semakin tidak tahu, semakin apa? Semakin baik. Fitnah dengan berbagai macam bentuknya, mau syubhat, mau syahwat, mau berita yang enggak benar, mau apa. Semakin menjauh, semakin baik. Ya. Semakin mendekat, semakin tidak baik. Siapa yang ingin tahu, kejebak. Siapa yang ingin tahu, maka apa? Kejebak. Apapun. Buka-buka internet, semakin tahu, ingin tahu, semakin apa? Tenggelam. Berita-berita yang enggak benar, semakin ingin tahu, semakin tenggelam. Tahu-tahu berjam-jam habis untuk mengorek-ngorek fitnah tersebut yang tidak ada hasilnya. Atau dia imannya semakin hancur, semakin kacau karena tenggelam dalam fitnah tersebut. Makanya Nabi SAW bersabda, Inna sa'id laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Wa inna sa'ida laman junnibal fitan. Rasulullah SAW ulangi 3 kali. Sungguh orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Inna sa'ida laman junnibal fitan. Sungguhnya orang yang bahagia adalah orang yang terjauhkan dari fitnah. Ya. Dalam hadis juga dalam Sahih Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushiku an yakuna khairu malir rajul al-muslim ghanaman yatba'uha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bidinihi minal fitan. Hampir-hampir harta terbaik seorang mukmin, seorang muslim adalah kambing-kambing yang dia gembalakan di puncak-puncak gunung atau di lembah-lembah tempat turunnya hujan kemudian air mengumpul di. Jadi dia sibuk mengurusi kambingnya di gunung-gunung, puncak gunung atau di lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan. Kenapa? Dia ingin menyelamatkan agamanya dari fitnah sehingga dia ingin menjauh. Rasulullah mengatakan hampir-hampir ada suatu zaman orang yang seperti ini adalah yang terbaik. Ya. Tidak ingin tahu tentang apa? Fitnah. Bukan malah ngorek-ngorek, bukan pengen tahu ya. Ya. Hampir-hampir pekerjaannya berubah dari pedagang menjadi intel ya. Ngorek-ngorek urusan, pengen tahu semuanya ya. Buang-buang waktu, buang-buang umur ya. Entah masalah inilah, masalah anulah, banyak ya. Maka seorang berusaha menjauhkan dulu itu fitnah sudah. Hendaknya dia menjauh, tidak perlu mendekat. Man yushrif laha istasyarfathu. Siapa yang ingin tahu dia akan kejebak. Jadi berusaha menjauh dari tempat-tempat fitnah. Apapun syubhat syahwat. Kalau ada syubhat jangan buka-buka. Ada syahwat jangan buka-buka. Kita ini lemah ya, kita ini lemah. Apalagi kita berinteraksi dengan medsos ya. Saya punya medsos kan, ada channel YouTube ya. Firanda. Bukan saya ngurus ya. Kameramen yang jadi korban, dia yang ngurus bukan saya. Facebook juga ada. Tapi saya di HP ini sekedar apa maksudnya pengalaman pribadi. Di HP saya enggak ada aplikasi YouTube, tidak ada aplikasi apa? Facebook. Jadi kalau saya buka agak repot. Saya harus di Google, di iPhone kalau masuk baru tidak seenak kalau kita buka aplikasi YouTube. Kadang-kadang saya ingin tahu sesuatu ya. Demikian saya tidak punya aplikasi Facebook. Kalau saya masuk Facebook pengen lihat kondisi dakwah bagaimana ya. Tapi kalau saya enggak punya aplikasi Facebook, saya paling masuknya lewat Safari atau lewat Google dan susah. Tidak bisa mengakses komentar, enggak bisa ya. Artinya tidak lain supaya saya selamat ya. Supaya saya selamat. Karena kalau udah masuk Facebook, masuk Google pasti kita lihat cewek. Lihat atau tidak? Lihat atau tidak? Lihat. Apa? Bukan iklan, memang pengen lihat. Ya sudah. Ya itu kita begitu lihat cewek satu, noda hitam tempel di hati kita. Stres. Semakin melotot, nodanya semakin besar. Siapa yang selamat? Siapa sih laki-laki mana tidak pengen lihat apa? Cewek cantik. Pulang-pulang ke rumah lihat istri modelnya begini, pusing kepala. Ini contoh sekedar usaha. Saya usahanya kecil. Ada usaha yang lebih hebat. Saya ketemu kawan di Abu Dhabi, di sana di Imarat, ya, Dubai, Abu Dhabi. Ada teman itu orang Malaysia.
Dia nggak bawa HP, saya nggak punya HP Ustaz. Subhanallah. Kenapa ya? Saya nggak berani, nggak mau punya HP. Terus ada apa-apa ya istri saya yang punya HP. Mungkin dia hafal telepon istrinya, dia tidak mau pegang apa? HP. Tahun 2022 masih ada orang nggak punya HP. Ada. Ini kisah nyata ya. Tidak lain dia tidak ingin terjerumus dalam apa? Fitnah. Ada orang seperti itu. Oleh karenanya agar selamat dari fitnah kita menjauh dari sumber-sumber apa? Fitnah. Kita ini apa sih? Ibadah sudah sedikit, baca Quran enggak jelas, tajwidnya enggak jelas ya. Zikir pagi petang sering lupa ya. Salat malam ya kalau bangun, kalau seringnya lebih banyak enggak bangun ya. Salat subuh ya kadang berjamaah, kadang tidak berjamaah ya. Salat qobliyah subuh sering jadi ba'diyah subuh. Terus masih buka-buka medsos, lihat ini, lihat anu, lihat ini, lihat anu. Ustaz saya ingin tahu berita. Ya, pembawa beritanya cewek cantik atau tidak? Hah? Cewek cantik atau tidak? Kalau enggak cantik enggak jadi pembawa berita. Apakah pembawa beritanya berjilbab syar'i? Enggak kan? Udah sama-sama tahu kita ya. Intinya waspada ya. Memang kita tidak bisa terhindar dari fitnah, tapi jangan kebablasan. Jangan apa? Kebablasan. Ya. Oleh karenanya di antara cara selamat dari fitnah adalah menjauh sumber fitnah, menjauh sumber fitnah. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya, yang berapa ini? 4. Saya nggak usah cerita jauh. Ini cerita dari apa namanya? Jangankan orang yang sibuk nonton film di medsos atau di internet, bahkan seorang sibuk dengan dakwah saja bisa terfitnah. Ini kisah nyata, ada seorang punya istri, istrinya ini suka berdakwah, mulai belajar agama, dia mulai berdakwah, mulai tahu dalil, mulailah dia masuk ke internet, sebarin ini, kemudian mungkin grup, kemudian dia masuk. Lama-lama sikapnya berubah terhadap suaminya. Lama-lama sikapnya berubah terhadap suaminya, mulai tidak cinta sama suaminya, mulai tidak respect sama suaminya. Ternyata gara-gara sibuk berdakwah, dia masuk dalam medan dakwah, ketemu dengan ikhwan-ikhwan ya. Ada obrolan, mungkin awalnya bicara dakwah. Gimana kalau sini, gimana di sini, gimana? Mungkin chattingan, mungkin apa ya, namanya setan menghiasi. Yang ikhwannya juga terfitnah. Kalau WA sama ikhwannya kok jawabannya enak ya baca ya. Kalau WA dari suaminya kok kurang enak gitu. Sebaliknya suaminya, ini akhwat Masya Allah jawabannya luar biasa. Wah, lelaki itu lemah. Ya. Lelaki itu apa? Lemah. Buka pintu dia akan masuk. Bukan masuk dari pintu film atau pintu apa kayak enggak. Terkadang gara-gara interaksi bicara dakwah bisa terfitnah. Maksud saya tentunya kalau orang yang menjaga adab tidak ya, tapi setan itu masuk dari segala sisi. Maka seorang waspada, jangan menggampangkan pintu-pintu fitnah. Menggampangkan pintu-pintu fitnah. Kalau ada terpaksa harus WA sama akhwat ya, kalau terpaksa ya, maka jangan cengengesan-cengengesan di situ ya. Saya sering bilang, Ustadz misalnya ada akhwat nanya, Ustadz apa hukum ini? Oh jawabnya haram. Syukuran Ustadz. Hihihihi. Kemudian gambar senyum. Ustadz juga goyang ya. Ustadz juga goyang ya. Ustadz juga manusia ya. Makanya jangan buka-buka pintu tersebut ya. Kita tahu fitnah paling besar bagi laki fitnah apa? Ini sama fitnah perempuan adalah bagi perempuan adalah laki. Hati-hati. Ya. Saya termasuk lemah dalam hal ini. Makanya saya semaksimal mungkin tidak ada perempuan yang kontak saya nggak mau. Bukan karena saya jagoan, enggak, justru karena saya tidak jago itu makanya saya tidak mau. Yang hubungi saya nenek-nenek ada satu. Nenek. Dulu 2 nenek-neneknya, tapi sekarang saya rubah nomor, nenek satunya nggak tahu nomor saya. Benar-benar nenek-nenek punya cucu panitia pengajian. Ya. Mau dia ustadz ya nenek-nenek saya sudah nggak ada masalah. Tapi kalau nggak nenek repot. Karenanya jangan buka-buka pintu fitnah. Ingin selamat jauh dari apa?
Fitnah. Termasuk makna ini seperti sabda Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, man najat? Hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Uqbah bin Abi Amir, ya. Ya Rasulullah, man najat? Ya Rasulullah, apa jalan keluar? Kata Rasulullah SAW, jalan keluar adalah amsik lisanak wal yasa akbaituka wabki ala khati'atik. Kalau kau ingin selamat, maka tahan lisanmu dan jadikanlah rumahmu itu lapang bagimu. Artinya jangan suka keluar. Sudah sibuk di rumah aja. Sebisa mungkin. Jadi lapang, senang di rumah. Senang di rumah karena ada urusan-urusan di rumah. Wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah SAW, alaika bi khosati amrik. Sibuklah dengan urusan privasimu. Maksudnya Nabi ingin kita itu jangan sibuk dengan fitnah. Sibuk dengan urusan privasi. Urus istri, urus anak, urus kerjaan, urus hal-hal yang bermanfaat bagi kita. Ya, kalaupun harus ada keluar, ya silaturahmi yang bermanfaat, yang urusan privasi kita. Kalau mungkin berdakwah, oke, ya. Pokoknya urusan-urusan yang tidak ini enggak usah, ya. Itu kalau ingin selamat dari apa? Dari fitnah. Ingin selamat dari fitnah. Jadi tahan lisan, ya, jauhkan diri dari fitnah. Ini mungkin yang keberapa? Keempat, ya. Sibuk dengan privasi sendiri. Sibuk dengan privasi orang lain. Seorang terkadang terjerumus dalam fitnah karena ingin tahu urusan orang, entah fitnah ghibah, entah fitnah namimah. Ingin tahu urusan orang, akhirnya dia ikut komentarnya salah, tidak mendengar dari dua belah pihak misalnya. Makanya ada kisah apa namanya? Ada, dan subhanallah, saya bergaul selama saya sekolah di Arab Saudi, ya. Saya punya teman-teman. Saya hampir dapati mereka kompak, teman-teman saya, enggak tahu yang lainnya, teman-teman saya. Hampir saya dapati mereka kompak, tidak suka ngurusin orang lain. Sifat yang maksudnya beredar di antara teman saya ini apa, bahkan teman-teman saya semua hampir tidak pernah mau tahu urusan apa orang lain. Itu sifat yang sangat tersebar di antara teman-teman saya Arab, ya. Teman saya dari sejak saya kuliah S1, S2, S3 semuanya demikian. Atau teman-teman, bahkan teman saya, ada teman saya polisi, teman saya Intel, teman saya rata-rata tidak mau urusan apa? Orang lain. Sibuk dengan urusannya masing-masing. Ya. Itu sifat mereka. Makanya saya baca di apa namanya, ada seorang yang menulis, ya. Dia suatu hari kata dia, saya minum qahwah. Qahwah itu kopi Arab, tahu kan? Kopi Arab, ya. Pernah minum belum? Ya sudah, enggak usah tahu. Jadi dia minum banyak. Ada orang penasaran datang kepada dia cerita. Orang itu pun datang kepada saya. Kata, ya akhi, saya lihat kamu minum kopi Arab banyak sekali, tidak seperti yang lain. Yang lain mungkin berapa, dia sampai banyak minum lagi. Akhirnya orang itu cerita. Saya bilang sama dia, kakek saya umurnya panjang, lebih dari 100 tahun. Oh, itu sebabnya suka minum kopi sehingga kakek antum umurnya panjang, lebih dari 100 tahun. Kata, bukan, kakek saya umurnya panjang, dia enggak pernah nanya-nanya seperti ini. Jadi jangan suka tahu urusan apa? Orang. Istri bojomu urusannya rantai-rantai. Urusan istri kita, anak-anak enggak, ngurusin orang lain. Udahlah, enggak usah lah. Itu agar selamat dari fitnah, karena kebiasaan kita pengen tahu urusan orang lain, jadi kita terjerumus dalam apa? Fitnah. Saya sampai pernah ditelepon sama seorang, Ustaz, ada dua kubu bersengketa. Aduh, saya enggak mau ikut, Ustaz, tolong dong masuk. Saya enggak mau. Kenapa saya enggak mau? Saya bilang, enggak ada ustaz lain kah? Sudah Ustaz, sudah ketemu ustaz ini, ustaz itu. Nah, ustaz itu aja lebih senior dari saya, kalian tidak tidak akur, apalagi saya, ya. Jadi kalau bisa tidak mengetahui urusan orang itu lebih baik, ya. Tapi meskipun terkadang kita ustaz terpaksa harus tahu urusan rumah tangga orang, ya kan. Orang datang ke rumah mengeluh, Ustaz ini suami saya gini, istri saya begini, ya. Akhirnya kita tahu banyak urusan orang. Kalau antum ngapain tahu urusan orang? Antum bukan ustaz kan? Ya, udahlah, kalau saya sih wajar harus tahu urusan orang. Artinya saya bisa mungkin jauhi, sibuk dengan privasi kita. Urusan anak-anak kita belum selesai, urusan istri-istri kita belum apa? Selesai. Mengurusin istri orang. Taib.
di antara perkara yang ini yang keempat tadi, sibuk dengan privasi apa? Sendiri ya. Makanya ada kawan dulu, saya jalan sama dia dengan mobil. Lewat sedikit, Ustadz ini tanah ini ada sengketa gini masalah gini, tahu semuanya. Dia udah apa lagi, Ustadz ini begini ini bangunan ini, semua urusan dia tahu. Nah ini seperti ini kapan ngajinya? Semua urusan dia tahu. Ya. Buat apa kita tahu? Memang urusan itu buat kita masuk surga. Tahu urusan orang malah gawat ya. Enggak usah orang. Bahkan di depan mata kita ada kalau bisa enggak perlu tahu itu lebih baik. Ya. Rasulullah mengatakan apa? Minus Islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang bukan urusannya. Kemudian yang terakhir mungkin ya adalah berusaha berpegang teguh dengan sunnah sebisanya. Apapun yang bisa kita kerjakan sunnah Nabi kita kerjakan. Mulai dari penampilan kalau bisa Islami, laki-laki ya penampilan Islami lah. Ini membantu kita untuk istiqomah. Kita misalnya yang punya jenggot ya pelihara jenggotnya, kemudian celananya sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan di bawah mata kaki. Apapun kata orang nggak ada masalah. Sungguhnya penampilan kita Islam ini menghalangi kita untuk dari bermaksiat. Di antara sebabnya ya. Rasulullah SAW mengatakan, innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa di antara kalian hidup setelahku akan melihat banyak perselisihan. Fa alaikum bisunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan apa? Sunnahku. Jadi berpegang teguh dengan sunnah Nabi sebisa mungkin. Orang mau apa biarin aja ya. Ibu-ibu juga demikian ya. Berusaha menggunakan jilbab syar'i ya. Ya berusaha menghormati suami. Ya. Orang mungkin lain pada ibu pada sibuk sana kemari. Jangan terpedaya ya. Ingat firman Allah, waqarna fi buyutikunna, tetaplah di rumah kalian. Kalau enggak perlu keluar enggak usah keluar. Kalau perlu ya silahkan keluar, enggak ada masalah ya. Jalankan sunnah-sunnah. Salat 5 waktu di masjid, salat qabliyah ba'diyah, qiyamul lail, salat malam, ada baca Quran. Sunnah Nabi kita kerjakan. Kalau ada melihat suatu tundukan pandangan ya yang haram, jalankan sunnah Nabi. Kata Imam Malik rahimahullahu taala, as-sunnatu safinatu Nuh. Faman raqibaha naja wa man tarakaha gharik, atau man takhallafa anha gharik. Sungguhnya sunnah adalah kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang naik maka dia selamat, siapa yang ketinggalan dia akan tenggelam ya. Kita hidup di zaman yang memang berat menjalankan sunnah. Dalam hadis kata Rasulullah SAW mengatakan suatu zaman yang berpegang al-mutamassik biha, yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, kal qabid alal jamrah, seperti orang yang megang bara api. Ya, kita hidup di zaman ya seperti itu, tapi ya kita sabar ya menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang semakin menjalankan sunnah Nabi, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, Allah akan jaga. Dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah." Senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan sunnah-sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Ya, wal yadu allati yabtishu biha wa rijlu alladhi yamshi 'alaiha, dalam riwayat wa lisan alladhi yantiqu bihi wa qalbuhu alladhi yaqilu bihi. Kalau aku sudah mencintainya, aku menjadi tangannya, menjadi pandangannya, menjadi tangannya, menjadi kakinya, menjadi hatinya, menjadi lisannya. Artinya Allah bimbing semuanya, Allah bimbing pandangannya. Dia akan gelisah kalau melihat yang haram. Allah akan bimbing telinganya, dia tidak akan gelisah kalau mendengar yang haram. Allah bimbing tangannya, kakinya tidak melangkahkan kaki kecuali ke tempat yang baik. Allah akan bimbing lisannya, dia akan berbicara dengan perkataan yang baik. Allah akan bimbing hatinya, dia akan gelisah kalau memikirkan perkara yang buruk. Caranya bagaimana? Sibuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti sibuk dengan sunnah tidak interaksi, enggak, interaksi secukupnya. Sama tetangga kita senyum, ada yang sakit kita kunjungi, itu juga sunnah Nabi. Itu juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada waktunya silaturahmi. Tetapi kita berusaha menjalankan sunnah-sunnah Nabi semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Semakin banyak sunnah Nabi kita kerjakan, semakin mudah kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, kita ambil praktek yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam terhadap fitnah wanita yang Allah abadikan dalam surat Yusuf ya. Karena ini di antara fitnah yang besar yang dihadapi oleh para lelaki. Adalah fitnah apa? Wanita. Ya.
Allah sebutkan ya, wa rawadatu allati huwa fi baiti an nafsihi wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta lak qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihudz zalimun. Wa laqad hammat bihi wa hamma biha laula an ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu su'a wal fasha innahu min ibadinal mukhlasin wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa sayyidal bab, dan seterusnya. Allah sebutkan tentang kisah Nabi Yusuf digoda oleh seorang wanita cantik jelita, konon namanya Zulaikha. Di mana Zulaikha adalah wanita istri dari seorang menteri bendaharawan Mesir, dan dia sangat cantik jelita, dan dia sudah lama kenal Yusuf karena Yusuf tinggal di rumahnya, ya. Dan dia sangat baik sama Yusuf, namanya majikan baik sama Yusuf. Kemudian dia sudah menghiasi dirinya, hai talak, dalam qiraah hi tulak, yaitu aku persiapkan diri. Dia mengindahkan dirinya, membuat penampilan yang menarik. Kemudian dia bawa Yusuf dalam kamarnya, kemudian dia sudah tutup segala pintu-pintu, semua ditutup. Kemudian dia yang merayu, dia mengatakan hai talak, ya. Dia yang merayu. Kemudian syahwatnya sudah berkobar dan Yusuf sudah bergerak syahwatnya sebagai seorang pemuda. Ini adalah ujian yang mustahil untuk seorang lulus, untuk lolos dari ujian ini. Terutama ujian wanita, ya. Lelaki ujian paling berat apa? Ujian apa? Wanita. Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijal minan nisa. Aku tidak pernah meninggalkan fitnah bagi lelaki yang paling besar seperti fitnah wanita. Apalagi Yusuf ganteng. Apalagi Yusuf ganteng. Orang ganteng biasanya pede, ya. Kalau enggak ganteng dia malu-malu. Kalau ganteng ya mudah ganggu cewek, ya. Pede, ya. Semua fitnah terkumpul Yusuf. Dia masih muda, jauh dari kampungnya. Tapi bagaimana dia bisa selamat? Ada hal-hal yang buat beliau selamat. Ya, kita berusaha terapkan. Pertama, ikhlas. Innahum minal mukhlasin. Beliau ikhlas kepada Allah. Dan buah dari keikhlasan dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia berlindung. Qala ma'adallah. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Yang ketiga, dia mengingat kebaikan Allah. Innahu rabbi ahsana mathwaya. Ini ada dua tafsiran. Innahu rabbi ahsana mathwaya ada maknanya, sungguhnya suamimu baik sama aku. Bagaimana aku mengkhianati dia dengan berzina dengan istrinya. Dalam tafsiran yang lain, innahu rabbi ahsana maswaya, sungguhnya Tuhanku Allah sudah baik sama aku. Bagaimana saya bermaksiat kepada Tuhan yang telah berbuat baik kepadaku? Makanya di antara cara kita meninggalkan maksiat, ingat kebaikan-kebaikan Allah. Kalau Allah mau cabut kapan saja bisa. Allah telah berikan kita banyak kenikmatan, Allah sudah berikan kepada kita istri yang syar'i, kemudian kita cari kelezatan dengan cara yang haram. Kemudian berikutnya Nabi Yusuf alaihissalam kabur dari lokasi. Wastabaqal bab, kabur. Ya, karena kalau kita berdiam di lokasi maksiat, lama-lama kita terbawa. Itu di antara cara kabur dari lokasi maksiat, ya. Kita enggak kuat. Ya, iman seorang bisa berubah. Kemudian di antara Nabi Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, Rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihin. Ya Allah, aku lebih suka di penjara daripada memenuhi rayuan mereka. Kalau kau tidak palingkan aku dari rayuan mereka, aku akan condong kepada mereka. Dan aku akan termasuk orang jahil, maksudnya aku akan bermaksiat. Yusuf tidak pede dengan imannya dan dia minta kepada Allah agar dijauhkan. Ya. Jangan apa sih, tenang aja kita ke sana. Oh, tenang saya. Enggak, jangan gitu. Kita tahu itu fitnah, jauhi. Jangan coba-coba. Kalau antum tahu antum fitnah lemah terhadap itu, jangan coba-coba nonton-nonton macam-macam. Nonton sedikit aja, dari melihat jari seorang wanita akhirnya melihat yang lainnya. Fitnah menggerakkan seorang. Dan akhirnya kalau sudah maksiat sedikit sekalian, ya. Makanya perkataan seorang tentang takwa, khalid dzunuba saghiraha kabirah dzaka tuqa wasna kamashin fawqa ardi syauqin yahdharu ma yara. Tinggalkanlah dosa-dosa yang besar maupun yang kecil, adalah takwa. Dosa besar tinggalkan, dosa kecil adalah takwa. Jadilah engkau seperti orang berjalan di atas bumi yang penuh dengan duri, takut terinjak. Ya, kalau seorang sudah injak duri sekali, darah sekalian aja, enggak ada masalah. Itu biasanya orang maksiat demikian. Sudah lihat sedikit, ya sudah wes kadung wes terlanjur. Sehingga dia memudahkan maksiat karena dengan alasan wes kadung nanti tobatnya sebentar lagi. Hati-hati. Jadi kabur dari tempat maksiat. Kemudian juga jangan meremehkan tadi. Kata Zulaikha, wa laqad rawattuhu an nafsi fastasam. Aku sudah merayu-rayu Yusuf dan dia fastasam, dia berpegang teguh, tidak kasih celah sedikit pun. Tidak kasih celah sedikit pun. Yusuf tidak pernah
kepada Zuleha, "Ya Mbak, rapo ngobrol." Enggak, dia enggak kasih celah sedikit pun. Enggak terima rayuan sedikit pun. Maka jangan kasih celah kepada wanita sedikit pun. Ada orang WA mulai kita ya ganggu goda dikit atau terima godaannya sedikit. Jangan. Kita ini lemah. Fasta'asum sejak awal tidak ada basa-basi. Enggak ada. Macam ganggu goda-goda, blokir. Dia kirim foto, blokir. Fotonya enggak usah di-save, dihapus. Pokoknya enggak ada basa-basi dalam urusan ini. Saya enggak mau terfitnah, saya lemah ya. Saya lelaki. Saya lemah. Ya, ini contoh yang Allah contohkan tentang kisah Nabi Yusuf, maka tinggal kita praktek. Berapa tadi? Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, berlindung kepada Allah. Yang ketiga, ingat kebaikan Allah. Yang keempat, kabur dari tempat maksiat. Yang kelima, berdoa agar dijauhi oleh. Yang keenam tadi, jangan kasih celah sedikit pun. Demikian apa yang saya sampaikan kepada ikhwan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa taala. Semoga Allah menganugerahkan istiqomah kepada kita dan menjauhkan kita dari fitnah. Oh, ada pertanyaan yang tidak dapat 5 hadiah. Mana hadiahnya dulu? Sembako. Oh ya, ada salah. Baik, siapa yang bertanya? Saya persilahkan. Ya, silakan. Pertanyaan saya yang nanya gitu maksudnya. Oh ya, silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mendapati fitnah terus tidak sadar. Kita ada di dalam pusaran fitnah, tersanjung oleh fitnah. Ingin saya tanyakan adalah bagaimana kita minta tolong kepada kawan atau sahabat siapapun mengingatkan kita karena ketidaksadaran. Atau yang kedua, bagaimana caranya mengingatkan kawan yang menurut kita sedang Terfitnah. Ya, fitnah itu membutakan. Fitnah itu membutakan. Seorang sudah terjebak dalam fitnah, dia ada kelezatan. Karena fitnah itu lezat. Fitnah itu apa? Lezat. Fitnah harta, orang terombang-ambing dalam harta dengan kemewahan, bangga dengan jamnya yang mahal, bangga dengan mobilnya yang mewah, bangga dengan dia tidak sadar. Dia pikir suatu hal yang semua orang juga begitu. Dia membutakan dia. Atau fitnah wanita. Dia ini orang juga semuanya begitu, kecengengesan sama istri orang biasa. Dan macam-macam ya, atau fitnah tentang berita ini, berita anu. Maka kita jadi orang artinya bersikap kepada orang lain di mana orang lain paham kita ini mudah dinasihati. Kita ini mudah, sehingga orang kalau mau nasihati kita dia tidak pakai untuk nasihati kita. Ada orang tipenya sulit dinasihati. Sehingga temannya tahu dia terjebak dalam fitnah, enggak percuma dibilangin, enggak mau dengar. Diomongin juga enggak mau dengar. Ini biasanya orang yang angkuh, orang yang ujub, orang yang sombong susah untuk nasihat. Tapi kita sejak awal sudah membuka diri. Dan kadang-kadang kita bilang, kalau saya ada salah nasihati dong. Jadi kita sudah memposisikan diri kita untuk mudah dinasihati. Sehingga kalau kita terjerumus dalam fitnah, ada teman yang mau kasih tahu. Karena tipe-tipe orang yang susah. Biasanya orang itu pintar atau ilmunya tinggi atau dia kaya atau dia darah biru, darah ungu, makanya susah dikasih tahu ya. Nah, kita jangan seperti itu. Jadi kita ketemu orang saya, kalau ada apa-apa kasih tahu ya. Saya ini enggak lupa juga, nama kita minim ilmu enggak. Sehingga kita membuka diri untuk siap dinasehati. Kapan kita terjebak dalam fitnah, ada teman kita lihat, dia akan dengan nyaman kasih tahu kita. Sehingga kita tidak terbutakan dengan fitnah tersebut. Adapun kalau kita lihat teman kita terjebak dalam fitnah, kita kasih tahu di antara kewajiban kita. Kalau kita sayang sama dia, kita panggil atau kita ajak makan bareng, ngobrol berdua dengan mukaddimah yang indah. Kita bilang, Masya Allah saya lihat engkau Masya Allah sunnah ini, kemudian engkau semangat dalam dakwah. Tapi saya lihat ada satu yang kayaknya kalau kau tinggalkan kau lebih sempurna. Jadi bukan kamu itu udah ngaji kayak gue, jangan gitu ya. Jenggot panjang goyang juga, jangan gitu. Enggak, maksudnya dengan bahasa yang tidak mencela tapi mengangkat, kau lebih sempurna seandainya kau tidak melakukan hal itu ya. Terus kita nasihati. Orang ingin wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Silakan. Sembakonya langsung dikasih. Masya Allah. Jazakallah khair ya. Pertanyaan berikutnya ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memungkinkan tidak jadi masalah, ya. Tapi tidak semua, Allah tidak mewajibkan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Mau bangun rumah lagi nggak gampang ya. Mau beli tanah lagi utang banyak, malah fitnah utang nanti. Jadi tidak mudah. Kita ya alhamdulillah apapun lokasi buruk kita masih ada jalan keluar, ada tempat pengajian. Mungkin tempat itu banyak, tapi kita tidak harus pindah. Kalau kita punya kemampuan, oke, nggak ada masalah. Kita pindah cari lokasi yang lebih baik atau lebih ringan sehingga anak-anak kita lebih terjaga, istri kita lebih terjaga, kita pun lebih terjaga. Tapi tidak semudah yang kita bayangkan ya. Punya rumah lagi, beli tanah lagi, urusan panjang ya. Jadi kita mencari teman-teman yang baik, tempat kumpul pengajian, nah itu yang bisa kita lakukan. Ya. Tapi kalau memang punya kemampuan untuk pindah, oke saja, tidak ada masalah. Sebagian teman melakukan demikian. Di kompleks itu, aduh parah itu, kompleks itu susah. Itu dangdutan tiap malam, orang sekitar main judi, kemudian wah macam-macam. Dia nggak kuat. Kalau dia pun kuat, dia khawatir anak-anaknya nanti nggak benar. Maka dia pun pindah rumah dan itu dilakukan oleh sebagian teman. Kebetulan dia punya duit sehingga dia bisa beli rumah yang baru. Tapi kalau kita yang duitnya pas-pasan ya agak repot ya. Ya, maka yang kita bisa lakukan adalah kita bertahan dengan mencari komunitas-komunitas yang bisa menjaga keimanan kita. Wallahu taala alam bisawab. Yang ketiga ada yang bertanya? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jawabannya wallahu alam, bilangannya wallahu alam. Saya enggak tahu gitu. Enggak tahu ya. Saya enggak tinggal di sana kan gampang. Saya enggak tinggal di sana. Iya. Tanya sama orang yang tinggal apa di sana. Sudah selamat. Kita enggak perlu tahu, enggak perlu komentar. Kita enggak tahu urusan politik orang ya. Ya. Intinya kalau kita mau kasar ya urusin keluargamu urusin sendiri ya. Ya urusin mereka punya hisab masing-masing ya. Mereka punya urusan masing-masingnya. Yang tinggal di sana mungkin boleh berbicara, kalau enggak ya enggak usah. Ya kita tidak dituntut untuk mengomentari dan komentar pun kita kalaupun ada kesalahan tidak mungkin memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi kalau nasihat saya ditanya wallahu alam saya enggak tahu, saya tidak tinggal di sana, selesai. Ya. Oke ya. Ada lagi yang bertanya? Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presiden. Boleh, boleh. Iya boleh. Kalau kita diantara membantu teman, terutama teman yang memang kita tahu teman dekat, yang dia membuka diri dan memang dia biasa curhat sama kita, ya kita bantu teman. Kalau kita tidak bantu, siapa lagi yang kita harapkan bantu dia? Konsekuensi berteman adalah membantu teman kalau dalam kondisi apa? Susah. Kita bukan cari cerita urusan orang, tapi ini sangat nampak jelas. Misal dia nangis terus, ini kamu udah nangis depan kita diam-diam aja. Dia tanya kamu kenapa nangis gitu. Kalau dia membuka diri ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah lagi ini ya udah. Ya kita lihat, tapi intinya kita lebih ngerti tentang teman kita. Kalau kita rasa kita perlu tahu urusan dia karena dia dekat, dia ini ya kita enggak apa-apa. Tujuan kita untuk apa? Membantu. Itu memang keluar dari privasi, tapi itu sunnah membantu saudara yang dalam kesulitan ya. Bukan ada dua orang, ngobrol apa sih? Ya. Nimbrung dong, ya. Oh, nimbrung. Itu enggak boleh. Tapi kalau ada manfaatnya enggak ada masalah. Tapi pertanyaan terakhir. Ya.
Heeh. Ada bencongnya? Enggak ada. Alhamdulillah. Ikhwan akhwat. Bercampur. Hah? Di mana-mana ikhtilat. Di mana-mana ikhtilat. Naik bis ikhtilat, naik pesawat ikhtilat. Apalagi duduk di depan bisnis di Sapa Pramugari, ya, bukan berarti kita menggampangkan ikhtilat, enggak. Kecuali kalau kita punya solusi yang tanpa ikhtilat, silahkan. Seperti contoh, ada sebagian orang zaman-zaman saya dulu mau keluar dari kampus. Kenapa ikhtilat? Oke, silakan. Kalau kamu keluar dari kampus, kemudian kamu nikah, atau perempuan misalnya kemudian nikah, selesai. Atau kamu laki-laki keluar dari kampus, kemudian kamu mondok atau apa. Enggak, ini keluar dari kampus kerja di pasar, sama aja kan? Ikhtilat atau tidak? Ikhtilat juga. Menurut saya, kita lihat situasi dan kondisi. Tugas kita di mana? Karena ikhtilat termasuk maksiat yang tidak bisa kita hindari di mana-mana sekarang. Oleh karenanya, kalau kita berharap satu lokasi tanpa ikhtilat agak sulit. Kita bicara realita. Terus solusinya bagaimana? Solusinya kita benar-benar menjaga diri. Kecuali kalau di tempat tersebut kita takut berzina, keluar. Saya kerja terus, ada cewek yang goda terus dan saya takut berzina. Udah keluar aja, tinggalin. Blokir tapi ceweknya diblokir ya. Masing-masing. Jadi lihat kondisi masing-masing. Ada tempat kita ikhtiar tapi kita masih bisa menjaga diri. Oke, enggak ada masalah. Seperti kita mungkin di pasar meskipun laki-laki perempuan campur, pembelinya juga cewek enggak pakai jilbab syar'i ya, tapi kita bisa menjaga apa? Menjaga diri. Adapun untuk menghindar ikhtilat sama sekali agak susah ya. Agak sulit. Ya, saya saja sebagai ustaz saya tidak ikhtilat, tapi kalau saya mengisi pengajian ikhtilat. Naik pesawat ya. Belum ada pesawat salafi, belum ada. Udah duduk depan ya pramugari ya. Bahkan saya pernah naik pesawat bisnis kelas, dibelikan teman bisnis kelas, pramugarinya khusus. Jadi waktu saya naik apa airlines gitu, saya berapa kali naik bisnis, tapi ini aneh ini. Jadi satu pramugari khusus buat kita, kemudian diselimutin, wah bahaya kan. Diselimutin ya, diselimutin habis itu loh. Ini benar maksudnya ya gimana? Ya, repot ya. Makanya kalau bisa bawa istri, tapi kan duit nggak ada, bawa istri melulu. Jadi maksud saya ikhtilat fitnah yang tersebar di mana-mana. Lihat kondisi kita, kalau kita di kondisi benar-benar kita bakalan berzina, tinggalkan kantor itu, udah pergi ke tempat yang lain. Tapi kalau kita masih bisa menjaga diri, di mana-mana banyak apa? Tinggal kita jadi tadi fasta'som, jangan buka-buka celah bagi apa? Wanita. Datang, Mas, nggih, udah kita aja nggih. Ya, assalamualaikum, selesai, sibuk lagi gitu. Jangan, nggih ngopi ya, selesai. Rumahnya di mana? Repot. Kayaknya kita laki-laki. Ya, laki-laki ya. Repot ya. Udah ya, sampai sini aja kajian kita. Semoga Allah menyelamatkan kita dari apa? Fitnah. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.